Dan yang membuat saya terbengong-bengong dengan perundungan seksual yang ancamannya minimal 20 tahun dan bahkan seumur hidup, Yulianto Eka Putra tidak pernah ditahan oleh kepolisian. Aneh bin ajaib kan? Ada apa? Quo-vadis hukum di negeri ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya salah satu penggemar talk show Kick Andy. Karena dalam program ini selalu menampilkan tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi Indonesia, termasuk saya. Nah, saya masih ingat juga, kalau nggak salah akhir 2017 atau pertengahan, saya lupa, Kick Andy menghadirkan tokoh yang menurut saya luar biasa. Namanya Yulianto Eka Putra. Orang ini waktu itu saya bilang, wah kok ada yang orang seperti malaikat ini. Ceritanya dia mendirikan sekolah gratis untuk anak yatim piatu seluruh Indonesia yang bernama Selamat Pagi Indonesia, SPI. Jadi sekolah SPI, Selamat Pagi Indonesia. Jadi sekolah SMA sampai ada beberapa akademi di situ. Lokasinya di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Kalau sahabat Indonesia pernah Kota Batu, itu daerah yang sangat dingin, kota wisata di sana. Indah, dulu tahun 70-80 menjadi sentra industri apel Malang yang terkenal. Waktu itu Batu masih menjadi bagian dari Kabupaten Malang, tapi sekarang sudah menjadi Kota Batu. Sahabat Indonesia, itu terjadi 2017 dan ternyata terbukti kekaguman saya tahun 2018. Orang ini yang bernama Yulianto Eka Putra ini, pemilik pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, ditetapkan, ditahbiskan, dan mendapatkan Kick Andy Heroes 2018. Saya waktu itu bangga. Layak menurut saya. Orang ini mendapatkan Kick Andy Heroes Award tahun 2018. Nah, waktu berlalu, ternyata sekarang lagi beredar ini bahwa ini hanya kamuflase kadal burik yang dilakukan oleh seorang Yulianto Eka Putra, bahwa di balik kegiatan sosial yang filantropisnya dia yang begitu generous ini, dia ternyata melakukan pelecehan seksual kepada anak didiknya. Mulai kapan? Mulai tahun 2009 sampai 2020. Artinya pada saat dia diwawancarai oleh Andi F. Noya tahun 2017, dia sudah melakukan pelecehan kepada murid-muridnya. Nah, pada waktu dia dianugerahi Kick Andy Heroes Award tahun 2018, dia pun secara tidak kita ketahui sudah menjadi penyandang pencabul anak di bawah umur. Nah, ini sekarang terbukti karena beberapa orang itu mulai berteriak. Totalnya ada 15 orang. Dan sudah ada proses hukum, dan ternyata tahun 2020 Polda Jawa Timur sudah menetapkan Yulianto Eka Putra ini, pahlawan palsu ini, menjadi tersangka melakukan pencabulan kepada anak-anak. Saya beberapa hari yang lalu mendengar salah satu
talk show di Indonesia yang mau mewawancarai korban, ada 2 orang korban, miris. Usianya anak itu waktu itu 15-16 pada waktu dilecehkan itu. Dengan segala rayuan, motivasi dan segala macam, ujung-ujungnya adalah melakukan perundungan seksual kepada anak didiknya. Ini anak didiknya yang tak berdaya. Ini Koh Jul ini, panggilannya Julianto Eka Putra, ini kan pemilik, penguasa, pemegang otoritas paling tinggi di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Otomatis anak-anaknya kan takut semua. Atas nama kekuasaan yang dia miliki, dia menjajah, melakukan pencabulan kepada murid-muridnya. Jadi ini apa ya, paradok ya. Di sisi lain dia mencitrakan diri seorang pahlawan, memberikan sekolah gratis kepada anak-anak Indonesia, bahkan dia pernah membuat film Anak Garuda gitu ya, dan menjadi kebanggaan. Tapi di sisi lain, di balik itu kelakuan penjahat kelamin luar biasa. Dan yang membuat saya terbengong-bengong dengan perundungan seksual yang ancamannya minimal 20 tahun dan bahkan seumur hidup, Julianto Eka Putra tidak pernah ditahan oleh kepolisian. Aneh bin ajaib kan? Ada apa? Quo-vadis hukum di negeri ini. Sepengetahuan saya, seseorang kalau mendapatkan ancaman hukuman di atas 5 tahun, biasanya langsung dicokok, kemudian ditahan. Ini tidak. Ancaman hukumannya di atas 20 tahun atau sekitar 20 tahun. Masih bebas. Sekarang persidangannya sedang berlangsung. Ini biadab ini orang ini. Luar biasa ini. Dia memanfaatkan kelemahan anak-anak yatim untuk kebutuhan syahwat nafsu binatangnya. Jadi saya mohon ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa polisi harus tegas gitu. Harus tidak boleh tebang pilih, tidak boleh diskriminasi, bahwa orang ini dihukum kemudian ditahan, ini kok tidak itu. Jadi menjadi pertanyaan banyak orang. Ini Polres Batu Malang mohon sekali. Ini mumpung senyampang masih hangat Hari Bayangkara, ulang tahun yang ke-76. Ini harus menjadi bahan introspeksi diri buat polisi. Yang kedua, harus ditelisik tentang sekolah Selamat Pagi Indonesia. Konon beberapa waktu terakhir juga ada kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum guru atau apa di sekolah itu terhadap murid-muridnya. Jangan karena orang ini sudah menjadi selebritis, sudah menjadi penyandang kick and the heroes, kemudian seolah-olah kebal hukum, seolah-olah tidak tersentuh. Jadi instansi pendidikan di Kota Batu, Malang, dan Jawa Timur serta Indonesia harus mengaudit sekolah Selamat Pagi Indonesia ini. Yang ketiga, saya mohon kepada idola saya, Mas Andi F. Noya, harus mencabut status kick and the heroes dari Julianto Eka Putra. Karena menurut saya, Julianto Eka Putra tidak layak, tidak pantas menyandang sebagai kick and the heroes. Kenapa? Ini ya tidak masuk kriteria lah. Kalau tidak ada pencabutan, status Julianto Eka Putra ini akan menodai kick and the heroes yang menjadi inspirasi Indonesia. Jadi mohon kepada manajemen dari Kick Andy dan termasuk Mas Andi F. Noya untuk dipertimbangkan dicabut status Kick and the Heroes dari
Yulianto Eka Putra. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap kepada majelis hakim yang sedang menangani proses hukum Yulianto Eka Putra yang sudah melakukan pencabulan 15 anak Indonesia tunas bangsa ini dengan luar biasa. Bahkan ada salah satu korban bukan sekali dua kali, 15 kali dia diperkosa oleh Yulianto Eka Putra ini dengan cara-cara yang biadab. Ini kayak seperti pagar makan tanaman. Harusnya Yulianto Eka Putra ini melindungi anak didiknya, bukan malah memakan dan melakukan perundungan. Jadi sahabat Indonesia, tolong, Indonesia harus mulai aware terhadap para pencabul-pencabul ini dan kepada TV-TV swasta, siapapun dia, dan mungkin juga pemerintah harus hati-hati memberikan gelar kepada orang, harus ditelisik lebih dalam apakah orang ini layak atau tidak. Harus ada audit moral, audit sosial, bukan kepada hanya yang bersangkutan, tapi harus mendengarkan suara sekelilingnya secara diam-diam agar kita bisa menemukan sosok pahlawan yang sesungguhnya, bukan pahlawan palsu seperti Yulianto Eka Putra ini. Demikian yang ingin saya suarakan. Saya prihatin terhadap para korban. Mudah-mudahan kejadian yang sangat traumatis ini tidak menghalangi Anda untuk bangkit kembali dan menjadi orang yang berguna dan melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi tetap proses hukum harus dilanjutkan dan mohon kepada majelis hakim untuk menghukum seberat-beratnya Yulianto Eka Putra, pahlawan palsu dari kota Batu Malang. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi SK.